semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang topik kegiatan ekonomi yang meliputi tentang produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Jadi, siapkan catatanmu, perhatikan baik-baik, dan mari kita belajar bersama. Yuk, kita mulai. Bu Rina merupakan seorang pengusaha kue brownies. Setiap hari, ia memulai proses produksinya dengan memilih bahan-bahan berkualitas, seperti tepung, gula, dan juga telur. Dengan keterampilannya, ia mencampur, memanggang, serta menghias kue sehingga menjadi produk yang lezat dan menarik. Kegiatan yang dilakukan oleh Bu Rina merupakan kegiatan produksi. Pada suatu hari, Pak Riko akan membeli kue brownies milik Bu Rina. Pak Riko menemui Bu Rina di rumahnya. Ia memesan 10 kardus kue brownies untuk esok hari. Keesokan harinya, Bu Rina mengantarkan pesanan kue tersebut ke rumah Pak Riko. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan distribusi. Sesampainya di rumah Pak Riko, ia membayar pesanan yang sudah dipesan. Kue brownies tersebut akan digunakan untuk acara arisan keluarga. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan konsumsi. Apa itu produksi? Jadi, produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan suatu barang maupun jasa. Tujuan dari produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sebagai contohnya, di sini Bu Rina merupakan pengusaha roti. Dia memperkerjakan beberapa karyawan untuk menghasilkan berbagai macam roti. Roti yang sudah jadi dari hasil produksi Bu Rina akan dijual kepada konsumen. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Yang pertama ada faktor produksi alam, yaitu faktor-faktor produksi yang berasal dari alam. Untuk faktor produksi alam terbagi menjadi dua, yaitu faktor alam terbarukan dan faktor alam tak terbarukan. Untuk faktor alam terbarukan adalah faktor alam yang dapat digunakan berkali-kali dan dapat diperbarui kembali. Contohnya ada tepung, air, tanah, dan juga perkebunan. Untuk faktor alam tak terbarukan adalah faktor produksi alam yang habis sekali pakai dan tidak dapat diperbarui lagi. Contohnya ada emas, batu bara, dan juga bahan tambang lainnya. Faktor-faktor produksi yang selanjutnya yaitu faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menghasilkan produk atau jasa. Contohnya di sini adalah seorang tukang kue. Yang selanjutnya yaitu terdapat faktor produksi modal. Nah, faktor produksi modal ini merupakan semua alat atau barang yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya yaitu dalam produksi roti. Kita menggunakan oven dan juga mixer. Itu merupakan contoh dari faktor produksi modal. Selanjutnya yaitu terdapat faktor produksi keahlian. Faktor produksi keahlian ini merupakan kemampuan profesional atau skill untuk melakukan kegiatan produksi. Contohnya di sini terdapat seorang koki. Selanjutnya yaitu teori perilaku produsen. Apa sih teori perilaku produsen itu? Nah, teori perilaku produsen ini menjelaskan upaya produsen dalam menghasilkan barang yang optimal dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang paling efisien. Materi selanjutnya adalah biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan sejumlah output atau barang yang akan diproduksi. Biaya produksi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada biaya tetap atau biasa disebut dengan fixed cost. Lambangnya adalah FC. Merupakan biaya produksi yang jumlahnya tidak berubah meskipun tingkat produksi mengalami perubahan. Contoh dari biaya tetap adalah biaya sewa ruko, gaji karyawan, biaya asuransi, dan biaya promosi.
Untuk rumus menghitung biaya tetap adalah FC sama dengan total cost dikurangi dengan variable cost. Selanjutnya, biaya produksi yang kedua adalah biaya variabel atau biasa disebut dengan variable cost. Lambangnya adalah VC. Biaya variabel merupakan jumlah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan tingkat produksi atau aktivitas bisnisnya. Contoh dari biaya variabel adalah biaya bahan baku, upah lembur, biaya pengemasan dan pengiriman, biaya listrik dan air, dan juga biaya bahan pembantu. Untuk menghitung biaya variabel, rumusnya adalah VC sama dengan total cost dikurangi dengan fixed cost. Biaya produksi yang ketiga ada biaya total atau biasa disebut dengan total cost. Merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam suatu periode tertentu. Biaya total biasa dilambangkan dengan simbol TC. Untuk menghitung biaya total, rumusnya adalah TC sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Biaya produksi yang keempat adalah biaya marginal atau biasa disebut dengan marginal cost. Merupakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan dari suatu barang atau jasa. Marginal cost biasa dilambangkan dengan simbol MC. Rumus untuk menghitung biaya marginal adalah delta total cost dibagi dengan delta Q. Delta merupakan perubahan dan simbol Q merupakan kuantitas barang ataupun jasa. Sebagai contohnya, di sini terdapat usaha roti rumahan yang memiliki biaya tetap dan biaya variabel dalam proses produksinya. Biaya tetap terdiri dari sewa tempat sebesar 2 juta rupiah per bulan dan gaji karyawan sebesar 3 juta rupiah per bulan. Untuk setiap roti yang diproduksi, biaya bahan baku seperti tepung, gula, telur, dan lain-lainnya sebesar 5.000 dan biaya kemasan sebesar 1.000 rupiah per pieces. Dalam satu bulan, usaha tersebut memproduksi 1.500 unit roti. Pertanyaannya yang pertama yaitu, berapakah total biaya variabel untuk memproduksi 1.500 roti tersebut? Yang kedua, berapakah total biaya tetap yang dikeluarkan dalam satu bulan? Yang ketiga, berapakah total biaya produksi untuk 1.500 roti dalam satu bulan? Untuk menghitung total biaya variabel, kita harus mencari biaya variabel per roti. Jadi, biaya bahan baku ditambah dengan biaya kemasan. 5.000 ditambah 1.000, hasilnya adalah 6.000. Selanjutnya, untuk menghitung total biaya variabel, rumusnya adalah variabel cost dikalikan jumlah barang. 6.000 dikali 1.500, hasilnya adalah 9 juta rupiah. Jadi, total biaya variabel untuk memproduksi 1.500 roti adalah 9 juta rupiah. Selanjutnya yaitu mencari total biaya tetap atau fixed cost. Untuk mencari total biaya tetap, di sini menjumlahkan antara sewa tempat sebesar 2 juta ditambah dengan gaji karyawan sebesar 3 juta, sehingga hasilnya yaitu 5 juta rupiah. Jadi, total biaya tetap yang dikeluarkan dalam satu bulan yaitu sebesar 5 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu mencari total biaya atau total cost. Nah, total biaya ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan, yaitu berupa biaya variabel dan juga biaya tetap atau fixed cost. Jadi di sini rumusnya TC atau total cost sama dengan FC atau fixed cost ditambah dengan VC, variable cost, yaitu 9 juta ditambah dengan 5 juta hasilnya 14 juta rupiah. Jadi total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan roti tersebut sebesar 14 juta rupiah.
Selanjutnya yaitu mencari biaya marginal. Nah, setelah memproduksi 1.500 roti, usaha tersebut berencana untuk menambah produksinya menjadi 2.000 roti. Biaya tetap tidak berubah, sedangkan biaya variabel per roti menjadi sebesar Rp6.000. Pertanyaannya, berapakah biaya marginal untuk setiap roti tambahan yang diproduksinya? Nah, untuk mencari biaya marginal, kita terlebih dahulu mencari total cost ketika memproduksi 2.000 roti. Untuk itu, kita cari terlebih dahulu variable cost ketika memproduksi 2.000 roti, yaitu dengan mengalihkan biaya variabel per roti sebesar Rp6.000 dikali dengan 2.000 roti, sehingga hasilnya yaitu Rp12 juta. Nah, di sini untuk kita mencari total cost ketika memproduksi 2.000 roti, yaitu dengan menjumlahkan fixed cost atau FC ditambah dengan VC ketika memproduksi 2.000 roti. Sehingga VC-nya diketahui Rp5 juta dan VC-nya Rp12 juta. Jadi total cost yaitu sebesar Rp17 juta. Untuk selanjutnya, kita mencari marginal cost. Rumus dari marginal cost yaitu delta TC atau perubahan TC dibagi dengan delta H atau perubahan jumlah produksi. Sini sama dengan Rp17 juta dikurangi dengan Rp14 juta dibagi dengan 2.000 dikurangi dengan 1.500. Hasilnya menjadi Rp3 juta dibagi dengan 500. Sehingga di sini dapat diketahui MC-nya yaitu sebesar Rp6.000. Jadi, biaya marginal untuk setiap roti tambahan yaitu sebesar Rp6.000. Apakah kalian tahu apa itu kegiatan distribusi? Jadi, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi distribusi. Terdapat beberapa hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam kegiatan distribusi. Yang pertama yaitu pertimbangan pasar. Nah, pertimbangan pasar ini meliputi jumlah pembeli potensial, jumlah pesanan, serta letak pasar secara geografis. Yang kedua yaitu pertimbangan barang. Pertimbangan barang ini meliputi nilai unit, besar dan berat barang, serta mudah atau tidak mudah rusaknya barang. Faktor yang selanjutnya ada faktor pertimbangan perusahaan, yang meliputi sumber pembelanjaan, pengalaman, dan kemampuan manajemen. Setelah itu terdapat faktor pertimbangan perantara, yang meliputi sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan juga ongkos kirim. Selanjutnya yaitu mata rantai distribusi. Nah, distribusi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu distribusi langsung dan yang kedua yaitu distribusi tidak langsung. Kegiatan distribusi yang pertama adalah kegiatan distribusi langsung. Jadi, kegiatan distribusi langsung adalah kegiatan distribusi yang dilakukan tanpa melalui perantara. Kegiatan distribusi langsung dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya yaitu yang pertama, selling at the point production. Selling at the point production merupakan penjualan yang dilakukan secara langsung di tempat produksi. Contohnya yaitu seorang petani apel di Malang yang membuka wisata petik apel di kebunnya saat musim panen. Aktivitas ini tidak hanya menawarkan pengalaman yang unik bagi seorang pengunjung, seperti sensasi memetik apel langsung dari pohonnya, tetapi juga memberikan keuntungan berupa harga yang lebih terjangkau. Strategi ini dapat menarik minat pelanggan untuk berkunjung sekaligus memberikan nilai tambah pada produk yang dijual.
Kegiatan tadi merupakan contoh dari penjualan langsung di tempat produksi. Selling at the producer retail store, yakni menjual melalui pihak-pihak pengecer atau menjual melalui toko-toko retail. Contohnya di sini terdapat toko batik Danar Hadi. Toko batik Danar Hadi memiliki pabriknya sendiri untuk memproduksi baju-baju dan juga batik-batiknya. Batik-batik yang sudah selesai produksi nantinya akan dijual melalui toko-toko Danar Hadi yang tersebar di seluruh kota. Yang ketiga yaitu selling door to door. Nah, di sini produsen menjual produknya secara langsung datang ke rumah-rumah konsumen. Sebagai contohnya yaitu Busari merupakan seorang produsen roti. Dia menawarkan hasil roti produksinya dari rumah ke rumah. Busari menawarkan rotinya dari rumah satu ke rumah yang lainnya, namun tidak ada yang membelinya. Suatu ketika, Busari bertemu dengan Bulina di jalan. Busari menawarkan produk rotinya kepada Bulina. Kemudian Bulina membelinya. Kegiatan tadi merupakan contoh dari kegiatan distribusi langsung, selling door to door. Busari sebagai produsen menawarkan produknya dengan datang ke rumah-rumah konsumen secara langsung. Selling through mail, yaitu penjualan yang dilakukan perusahaan dengan cara menggunakan jasa pos. Contohnya adalah perusahaan yang mengirimkan katalog buku atau CD dan konsumen memesan melalui formulir pesanan yang dikirimkan melalui pos. Selanjutnya yaitu distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung merupakan penyaluran barang dan juga jasa ke konsumen menggunakan jasa perantara. Jadi di sini barang dari produsen disalurkan menggunakan perantara kepada konsumen. Perantara yang pertama ada pedagang besar atau biasa disebut grosir, yaitu pelaku usaha yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsen atau distributor utama untuk dijual kembali kepada pedagang kecil, pengecer, atau pihak lain tanpa melakukan penjualan langsung ke konsumen akhir. Contohnya adalah grosir sembako di pasar tradisional, grosir beras, gula, minyak, dan juga produk-produk lainnya yang memasok kebutuhan pedagang kecil ataupun warung. Jasa perantara yang kedua ada pedagang kecil atau disebut retailer. Adalah individu atau perusahaan yang menjual barang maupun jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk kebutuhan pribadinya, bukan untuk dijual kembali. Umumnya, pedagang kecil memiliki skala usaha yang lebih kecil dan melayani konsumen dalam jumlah unit yang lebih sedikit dibandingkan dengan grosir. Contohnya adalah warung kelontong, seperti warung yang menjual kebutuhan harian, sembako, minuman, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Yang ketiga yaitu ada agen. Agen merupakan individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Agen memiliki berbagai ciri-ciri. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan perusahaan. Yang kedua, berperan sebagai perantara. Dan yang ketiga, mendapatkan komisi. Sebagai contohnya yaitu ada agen tiket pesawat. Nah, di sini agen dapat berupa individu atau perusahaan yang bertugas menjual tiket pesawat kepada konsumen atas nama maskapai penerbangan. Di sini nanti agen akan mendapatkan komisi dari maskapai penerbangan tersebut. Yang keempat ada makelar. Makelar adalah orang yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi antara penjual dan pembeli.
makelar mendapatkan komisi sebagai imbalan atas jasanya. Makelar tidak menjual barang atas namanya sendiri. Sebagai contohnya, di sini Pak Fian ingin menjual motornya. Ia bertemu dengan Pak Rama yang merupakan seorang makelar. Pak Rama akan membantu Pak Fian dalam menemukan orang yang mau membeli motor tersebut. Namun, Pak Rama meminta komisi jika dapat menemukan orang yang akan membeli motor tersebut. Suatu ketika, Pak Rama bertemu Pak Riko yang sedang mencari motor second. Kemudian, ia ditemukan dengan Pak Fian yang ingin menjual motornya. Di sini, Pak Rama hanya sebagai perantara saja, tanpa memiliki motor tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Rama disebut sebagai perantara makelar. Yang kelima yaitu ada komisioner. Nah, komisioner ini merupakan perantara yang akan melakukan pembelian dan penjualan atas nama dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Komisioner menerima imbalan berupa komisi dari hasil penjualannya. Sebagai contohnya, di sini Pak Dani ingin menjual rumahnya. Ia bertemu dengan Pak Andi yang merupakan seorang komisioner. Mereka membuat perjanjian, rumah Pak Dani akan dijual oleh Pak Andi, namun atas nama dirinya sendiri. Pak Andi akan mendapatkan komisi dari Pak Dani jika mampu menjualkan rumahnya. Suatu ketika, Pak Andi bertemu Pak Nova. Ia menawarkan rumah Pak Dani atas nama Pak Andi sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Andi sebagai perantara yang disebut komisioner. Selanjutnya terdapat eksportir dan juga importir. Tugas dari eksportir adalah mengirimkan barang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Contohnya adalah ekspor jagung dari Indonesia menuju ke Amerika Serikat. Tugas dari importir adalah mengirimkan barang dari luar negeri menuju ke dalam negeri. Contohnya adalah impor beras dari Singapura menuju ke Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu kegiatan konsumsi? Jadi, kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang maupun jasa. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kegiatan konsumsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan seseorang atau rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar kemampuan untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Selanjutnya terdapat harga barang dan jasa. Harga barang atau jasa mempengaruhi daya beli konsumen. Jika harga barang naik sementara pendapatan tetap, maka konsumsi cenderung menurun, terutama untuk barang yang elastis. Untuk faktor konsumsi selanjutnya, ada tingkat pendidikan, jumlah keluarga, dan jenis kelamin. Semakin banyak keluarga di dalam suatu rumah, maka konsumsinya akan semakin banyak. Untuk jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, kebutuhannya akan berbeda, tergantung pada individu itu sendiri. Selanjutnya yaitu selera konsumen. Kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh selera, tren, dan kebiasaan. Sebagai contohnya saat ini sedang tren makanan pedas, maka tingkat konsumsi masyarakat terhadap makanan pedas akan meningkat. Selanjutnya, faktor adat istiadat atau kebiasaan. Faktor sosial seperti status, gaya hidup, dan budaya di masyarakat dapat mempengaruhi konsumsi. Misalnya, budaya hari raya di Indonesia, yaitu
baju baru di hari raya, bertamu ke rumah-rumah saudara, serta balik kampung atau mudik menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Kegiatan itu tadi dapat meningkatkan kegiatan konsumsi. Selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen. Apa sih teori perilaku konsumen itu? Nah, teori perilaku konsumen merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku konsumen dalam menggunakan dan membelanjakan pendapatan yang diperolehnya. Hukum Gosen yang pertama, bunyinya adalah pemenuhan kebutuhan atas suatu jenis barang secara terus-menerus akan menurunkan tingkat kepuasannya. Contohnya adalah ketika kalian selesai berolahraga, otomatis kalian merasakan haus dan lapar. Tegukan gelas yang pertama rasanya akan nikmat. Untuk tegukan gelas yang kedua, rasanya juga masih nikmat. Sedangkan untuk tegukan gelas yang ketiga dan keempat, lama-lama kalian akan merasakan kembung. Itulah merupakan contoh dari penerapan hukum Gosen yang pertama. Selanjutnya ada hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 berbunyi, manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Sebagai contohnya yaitu, saat mempunyai uang sebesar 100.000, kita akan cenderung menghabiskan uang tersebut untuk berbagai kebutuhan. Misalkan untuk membeli buku, bolpen, pensil, atau untuk kebutuhan yang lainnya. Itu tadi video pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Apabila ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar ya. Sekian video pembelajaran. Terima kasih dan bye-bye.